Tuhan dalam hidup kita. Dialah penolong kita. Di saat kita tidak sanggup lagi, Dia akan ada untuk memberikan pertolongan tepat pada waktu. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pertolongan dan kebaikan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu
tiada. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Jikalau kami dapat izinkan boleh kembali beribadah secara online, biarlah kasih kemurahan-Mu Tuhan memberkati kami semua. Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, kiranya Engkau menjamah setiap hati, setiap pendengaran yang akan mendengarkan kabar keselamatan, yaitu kebenaran firman-Mu. Agar firman-Mu boleh bertumbuh menjadi rema yang bisa berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kerohanian di dalam kehidupan kami. Karena semuanya itu akan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam ibadah online pada minggu pagi hari ini. Saya sangat bersyukur kalau kita saat ini ada sebagaimana kita ada, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sementara saudara yang dikasih Tuhan, di sisi lain kita melihat ada banyak orang-orang yang sedang menderita karena wabah COVID-19 ini. Mungkin mereka sedang mengalami sakit penyakit karena COVID-19 ini. Kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka, sehingga mereka juga boleh merasakan anugerah dan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan mereka. Puji nama Tuhan, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan yang mau saya bagikan kepada kita semua pada pagi hari ini berjudul bertobat sebelum terlambat. Bertobat sebelum terlambat. Mari kita buka di dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ibrani pasal 3 ayat 13 sampai dengan 15. Ibrani pasal 3 ayat 13 sampai dengan 15. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Saya ulang ayat yang terakhir. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, ada 2 kali kata yang mengatakan hari ini. Ada kata hari ini, berarti hari ini harus dikerjakan saat ini juga. Tidak ada penundaan, tidak ada waktu lagi untuk menunda-nunda hal ini. Dikatakan hari ini, jangan engkau keraskan hati. Sesuai dengan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, bertobat sebelum terlambat. Kalau boleh saya klasifikasikan kata terlambat itu, saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, terlambat yang masih dapat ditoleransi. Ya, contohnya, kalau kita mengucapkan selamat, misalnya ada orang yang baru habis lahiran, ya, atau orang yang ulang tahun, atau orang yang sedang sukses dalam karirnya, atau orang yang sudah lulus di wisuda, ya, di dalam studinya, mungkin kita terlambat mengucapkannya, itu masih bisa ditoleransi. Ya. Kenapa saudara yang kasih Tuhan? Mungkin karena ada faktor yang menyebabkan hal itu, misalnya karena lupa atau karena kesibukan sehingga dia terlambat mengucapkan, masih dapat ditoleransi. Kemudian kata terlambat yang kedua yang bisa saya klasifikasikan adalah keterlambatan yang tidak dapat ditoleransi. Ya. Kenapa? Karena dapat berdampak terhadap keberhasilan atau kesuksesan seseorang. Contohnya, saudara terlambat datang atau saudara terlambat bangun pagi, ada istilah yang mengatakan nanti rezekimu dipatok ayam. Saudara, kenapa dikatakan dipatok ayam? Kenapa nggak dipatok singa? Ya, karena ayam itu biasanya berkokok pagi sekali, ya, sehingga mendahului orang-orang yang masih tidur. Ya. Makanya dikatakan nanti rezekimu bisa dipatok ayam.
Jadi kalau kita terlambat bangun pagi, yang seharusnya mungkin kita mendapatkan rezeki banyak ya, tapi karena udah kedahuluan orang ya, akhirnya rezeki yang kita peroleh hanya minim, hanya terbatas. Contoh yang kedua, ya, kalau misalnya kita sebagai seorang siswa, kita terlambat datang ke sekolah, dan itu sering kita lakukan, apa yang terjadi? Kita akan tertinggal mata pelajaran. Orang lain sudah sampai halaman kesekian, kita masih di halaman yang kesekian. Sehingga kita sulit untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Kenapa? Karena kita terlambat mengikuti mata pelajaran yang disampaikan oleh guru ataupun dosen kita. Nah, kemudian contoh yang ketiga adalah mungkin kita terlambat datang ke sebuah meeting di kantor. Padahal di dalam meeting itu akan dibahas sebuah tender bisnis yang menghasilkan keuntungan profit atau laba yang besar. Sehingga akhirnya karena kita terlambat, sementara meeting itu sudah selesai, dan apa yang terjadi? Selain kita mendapatkan teguran dari pimpinan, kita pun juga akan kehilangan kesempatan-kesempatan untuk bisa meraih keuntungan yang lebih baik lagi, yang lebih banyak. Jadi keterlambatan yang kedua yang dapat saya klasifikasikan adalah keterlambatan yang tidak dapat ditoleransi. Dan yang ketiga adalah keterlambatan yang berakibat fatal. Apa itu saudara dikasih Tuhan? Apabila kita terlambat bertobat. Sekali lagi saya mau katakan, apabila kita terlambat untuk bertobat. Di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas dikisahkan di situ ada seorang kaya dan Lazarus yang sangat miskin. Apa yang dilakukan orang kaya ini? Rupanya orang kaya ini dipercayakan kekayaan yang sangat banyak, kemewahan, sehingga dia menikmati semuanya itu tanpa dia memikirkan orang lain. Semuanya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia selalu bersukaria setiap hari mengadakan pesta, dan dikatakan dia selalu memakai pakaian atau jubah berwarna ungu dan kain halus. Ya, jubah berwarna ungu dan kain halus itu menggambarkan golongan orang kelas atas, orang kelas bangsawan, ya. Dan dia selalu mengadakan pesta. Tetapi apa yang terjadi kepada Lazarus yang miskin, dikatakan setiap hari ketika orang kaya ini mengadakan pesta, bersukaria dengan menikmati makanan yang berlimpah, ya, santapan yang mewah di meja makannya. Tetapi apa yang terjadi kepada Lazarus yang miskin itu? Dia selalu berada di depan pintu rumah si orang kaya ini, ya. Di situ dia duduk, sementara tubuhnya penuh dengan luka, dengan borok, dan dia sangat menunggu belas kasihan dari si orang kaya ini supaya dia mendapatkan remah-remah makanan yang jatuh dari meja si orang kaya ini. Tetapi apa yang terjadi? Rupanya si orang kaya ini memiliki anjing peliharaan. Dan anjingnya itu juga berusaha menjilati borok-borok yang dialami oleh Lazarus ini. Ya. Ketika dia menanti remah-remah itu, makanan yang jatuh dari meja si orang kaya ini, anjing-anjing pun datang mengerumuni dia. Dan setelah itu apa yang terjadi? Akhirnya Lazarus yang sakit, yang miskin ini, saat itu juga mati. Tetapi ketika Lazarus mati, apa yang terjadi? Dikatakan Lazarus dibawa oleh malaikat Tuhan dan dia didudukkan di pangkuan Bapa Abraham di dalam kerajaan surga. Dan saat itu juga, ya, beberapa saat juga dikatakan orang kaya itu pun mati. Tetapi apa yang terjadi? Ketika orang kaya itu mati, dia langsung dibawa kepada suatu tempat, yaitu alam maut. Di situ dia mengalami siksaan yang sangat berat. Sangat kesakitan, sangat kepanasan. Dan ketika dia berada di situ, dia melihat ke atas, dia melihat ada Lazarus sedang duduk di pangkuan Bapa Abraham, Bapa segala orang percaya, ada di tempat yang mulia, ada di tempat yang sejuk, yang sangat indah. Sehingga si orang kaya itu berkata, ya, Bapa Abraham, suruhlah Lazarus itu mencelupkan jarinya ke air, supaya dia menyejukkan lidahku karena aku sangat kesakitan di tempat ini. Tetapi apa kata Bapak Abraham? Anakku, ya, selama hidupmu engkau telah menikmati kemewahan, engkau telah menikmati segala yang enak-enak, ya, segala yang menyenangkan. Tetapi Lazarus, dia hanya menikmati kesengsaraan di masa hidupnya. Dan sekarang dia sudah menikmati sukacita di tempat ini. Lagi pula antara kami dan engkau ada jurang yang sangat dalam,
yang tidak bisa diseberangi. Kalaupun kami ingin ke sana ataupun kamu ingin ke sini, itu tidak akan bisa dilakukan. Ya. Kalau begitu Bapak Abraham, ya, suruhlah Lazarus itu pergi ke rumah orang tuaku. Karena di rumah orang tuaku masih ada 5 orang saudaraku lagi, supaya mereka boleh bertobat. Ya. Tetapi apa jawab Bapak Abraham? Bapak Abraham berkata, ada pada mereka kesaksian Nabi Musa dan para rasul. Biarlah mereka mendengarkan semua kesaksian itu. Tetapi apalagi yang dijawab oleh si orang kaya ini. Orang kaya ini berkata, tidak Bapak Abraham, biarlah Lazarus itu turun, ya, datang ke rumah ayahku memberitahukan mereka, supaya mereka percaya. Tetapi Bapak Abraham mengatakan, kalau ada kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak percaya. Sekalipun ada orang, ya, yang datang dari antara orang mati, datang menjumpai mereka, hidup kembali dan menyampaikan kabar keselamatan kepada mereka, itu pun mereka tidak akan percaya. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, dari kisah ini kita bisa melihat betapa keterlambatan itu dialami si orang kaya ini. Kenapa? Karena dalam masa hidupnya dia tidak mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Harta kekayaan yang dititipkan kepadanya hendak dia habiskan, hendak dia gunakan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Sementara ada orang lain yang sengsara, yang miskin, yang menderita, dia abaikan, dia tidak peduli, dia masa bodoh. Bahkan dia biarkan anjing-anjing peliharaannya menjilati borok-borok yang dialami oleh Lazarus ini. Inilah yang dimaksud dengan terlambat untuk bertobat. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau di dalam kehidupan kita, kita harus menganggap ini adalah hari terakhir kita hidup di muka bumi ini. Supaya apa? Supaya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kemauan Tuhan. Mungkin kita berkata, bagaimana saya bisa hidup menurut kehendak Tuhan? Karena saya masih hidup di dunia yang penuh dengan dosa dan kejahatan ini. Saudara masih ingat mengapa ikan di laut, ya, dia bisa bertahan hidup dan tidak terpengaruh dengan air garam yang ada di lautan itu. Tubuhnya tidak asin. Kenapa? Karena ikan hidup di air. Kecuali kalau ikan itu mati, maka tubuhnya akan menyerap semua mineral-mineral garam itu yang ada di lautan itu, sehingga tubuhnya menjadi asin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, demikian pula kerohanian kita. Kalau kita biarkan, ya, kerohanian kita mati, kita mudah terseret dengan arus kejahatan dunia ini, kita terlena dengan tipu daya dunia ini, maka kita pun akan menjadi sama dengan orang-orang di dunia yang melakukan dosa dan kejahatan. Tetapi ketika kita sadar bahwa kita setelah jatuh ke dalam dosa, kita harus ingat kepada Tuhan. Kita harus ingat akan kesalahan yang kita perbuat. Dan segeralah engkau berbalik dan bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mau melihat fakta tentang manusia. Saya mau bagikan kepada kita semua. Apa itu yang terjadi atau yang dimiliki oleh manusia ini adalah manusia itu. Fakta tentang manusia itu adalah manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di dalam firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26a berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, berarti kita ini diciptakan seturut serupa dengan gambar Tuhan, dengan gambar Allah. Berarti kita adalah ciptaan yang paling mulia, ya. Kalau Tuhan menciptakan yang lainnya, Tuhan menciptakan langit, bumi beserta isinya, matahari, bulan dan bintang, menciptakan hewan di darat, di laut dan di udara, menciptakan tumbuh-tumbuhan. Tuhan menyatakan bahwa semua ciptaan itu baik. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menyatakan bahwa itu sangat baik. Bahwa manusia itu diciptakan sangat baik, ya, sangat mulia. Karena kita diberikan akal pikiran. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita harus hargai diri kita. Kita juga harus hargai orang lain. Jangan pernah ada kita sampai mengejek orang lain. Kenapa? Karena mereka juga adalah ciptaan Tuhan. Tuhan begitu luar biasa karena Dia menciptakan
seluruh manusia di muka bumi ini, berapa miliar manusia di muka bumi ini, tidak ada satupun yang sama. Sekalipun ada manusia yang kembar identik, dikatakan ya, tetapi masih ada perbedaan di antara mereka. Begitu luar biasanya Tuhan itu menciptakan manusia dengan kuasanya yang ajaib. Saudara, saudara adalah ciptaan Tuhan yang sangat langka. Saudara adalah limited edition. Jadi saudara harus hargai diri saudara. Saudara harus hargai juga sesama saudara. Saudara juga harus hargai orang lain. Karena kenapa? Karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Diciptakan sedemikian rupa, seturut dan serupa dengan gambar Tuhan. Ini yang harus kita sadari sebagai manusia. Fakta tentang manusia yang kedua adalah akibat dosa dan ketidaktaatan manusia itu terhadap hukum Tuhan. Itulah yang membuat manusia itu terpisah dari Tuhan. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, ketika mereka makan buah yang dilarang oleh Tuhan di Taman Eden, ya, pohon kehidupan itu, di saat itulah ketidaktaatan manusia terjadi. Dan saat itu dikatakan manusia, hubungan antara manusia dengan Allah terpisah. Yesaya 59 ayat 2 berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saat ini ya, kita merasa Tuhan itu sangat jauh dari kita, kita merasa kerohanian kita itu begitu kering gersang, kita harus kembali bertanya-tanya, apakah aku melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan? Apakah aku sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan? Mari, sebelum ada kata terlambat, bertobatlah. Fakta manusia yang ketiga adalah bahwa semua orang telah berbuat dosa. Roma pasal 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, yang tadinya manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, ya, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Dan dikatakan semua manusia tanpa terkecuali telah berbuat dosa. Jadi jangan ada yang menyombongkan diri dan menunjuk orang lain melakukan dosa, menghakimi orang lain, memang kamu orang berdosa. Saudara, ketika kita menunjuk orang lain kamu orang berdosa, saudara sadar berapa jari yang mengarah kepada kita dan berapa jari yang mengarah kepada orang yang kita tunjuk. Ya. Lebih banyak yang menunjuk kepada kita. Itu berarti bahwa kita, ya, tidak boleh menghakimi orang lain, karena penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Ya, penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Dan fakta yang selanjutnya, fakta yang keempat tentang manusia adalah bahwa hidup manusia di bumi ini seperti uap. Saudara, seringkali kita melihat kejadian-kejadian. Baru saja kemarin saya telepon dia, baru semalam saya telepon dia. Besok paginya sudah ada kabar, sudah ada berita duka bahwa dia sudah dipanggil Tuhan. Heran saya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada orang yang begitu sehat tubuhnya, kuat, ya, tidak kurang suatu apapun, rajin olahraga, ya, cara hidupnya sehat, menu makanannya semua serba sehat, tetapi umurnya tidak panjang. Itu berarti bahwa kesehatan pun, ya, cara hidup sehat pun tak menjamin umur panjang seseorang. Karena hidup mati seseorang adalah Tuhan yang menentukan. Karena apa, saudara yang dikasih Tuhan? Hidup manusia itu diibaratkan di bumi ini seperti uap. Saudara bayangkan uap, ketika kita membuka, kita memasak air, kita membuka tutupnya, keluar uap. Itu hanya sebentar kelihatan, bush. Setelah itu pleng, hilang. Seperti itulah kehidupan manusia, ya. Yakobus pasal 4 ayat 14 mengatakan, inilah fakta tentang hidup manusia di bumi itu yang seperti uap, dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Di ayat lain juga dikatakan bahwa hidup manusia itu juga seperti rumput yang sekarang kelihatan segar, tetapi nanti sore atau sebentar lagi dia sudah layu dan kering. Itulah kehidupan manusia.
Jadi kita jangan berbangga dengan apa yang kita miliki, dengan kekayaan, dengan kedudukan, dengan harta kita, dengan kekuatan, dengan kesehatan kita. Jangan kita banggakan semuanya itu. Tetapi yang kita lakukan adalah mengucap syukur kepada Tuhan dan pergunakanlah semua yang Tuhan percayakan kepada kita itu untuk memuliakan namanya. Melalui apa? Mengasihi sesama manusia. Pergunakan itu untuk hal-hal yang baik, yang menyukakan hati Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk keegoisan kita, bukan hanya untuk memegahkan diri kita. Dan fakta tentang manusia yang kelima adalah bahwa di balik kematian manusia itu ada penghakiman. Jangan kita berpikir dengan berakhirnya hidup seseorang, maka sudah tamatlah riwayatnya, tidak ada apa-apanya lagi. Itu sudah berakhir semuanya di tanah merah yang ada di kuburan. Mungkin itu pikiran kita sebagai manusia. Tetapi firman Tuhan berkata, di dalam Ibrani pasal 9 ayat 27 dikatakan. Ibrani pasal 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Ada kata dihakimi. Berarti bahwa fakta tentang manusia setelah kematian itu ada penghakiman. Ya. Kenapa banyak orang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, frustasi? Dia menganggap bahwa semuanya itu akan berakhir. Ya. Orang tidak akan lagi nagih hutang kepadanya. Kesakitan-kesakitan dunia ini tidak akan menimpa. Penderitaan-penderitaan di dunia ini tidak akan menimpa dia. Tetapi ada sesuatu yang harus dia hadapi, yaitu penghakiman. Kenapa? Karena dia telah mendahului apa yang menjadi wewenang Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, inilah yang harus kita sadari di dalam hidup kita. Fakta tentang manusia ini. Yang pertama adalah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang kedua adalah ketidaktaatan atau dosa yang dilakukan manusia terhadap hukum Tuhan memisahkan manusia dari Tuhan. Dan yang ketiga adalah semua orang telah berbuat dosa. Oleh sebab itu jangan ada di antara kita yang menghakimi orang lain. Kemudian hidup manusia di bumi ini seperti uap. Dan yang terakhir bahwa di balik kematian itu ada penghakiman. Kalau kita sudah mengerti tentang fakta tentang manusia, sekarang kita mau melihat fakta tentang Tuhan Yesus. Yang pertama adalah Tuhan Yesus datang ke dunia ini menjelma menjadi manusia 100%. Ya, dengan tujuan apa? Untuk melakukan karya keselamatan, untuk menebus dosa manusia. Itulah sebabnya dia harus datang ke dunia ini. Dia harus menjelma menjadi manusia. Dia harus rasakan dulu penderitaan manusia. Dia harus rasakan dulu apa yang dirasakan oleh manusia. Dan saat itu juga dia melakukan karya keselamatan. Dengan cara apa? Ya, dengan cara dia menyerahkan nyawanya, merelakan nyawanya sebagai tumbal yang seharusnya hukuman itu kita terima, tetapi dia rela melakukannya. Itulah fakta tentang Tuhan Yesus yang pertama. Fakta tentang Tuhan Yesus yang kedua adalah Tuhan Yesus mati di salib, kemudian dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Dan setelah itu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan juga kepada orang banyak. Bahkan lebih dari ratusan orang dia menampakkan diri sebelum dia naik ke surga. Dan akhirnya dia pun naik ke surga. Sebagaimana yang kita sudah rayakan pada hari Kamis yang lalu. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara yang tetap memegang iman percaya kepada Tuhan, yang tetap memegang janji Tuhan, pengharapan yang pasti bahwa ada keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan fakta yang selanjutnya tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dikatakan, sebab jikalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya. Jadi dia adalah Tuhan. Kalau saudara percaya, mengaku dengan mulutmu, percaya dengan hatimu, engkau akan diselamatkan. Dan fakta yang terakhir tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu adalah hakim. Tuhan Yesus adalah hakim. Dialah yang akan menghakimi manusia di bumi ini. Segala apa yang kita sudah lakukan semasa hidup kita, itu semua akan dihakimi oleh Tuhan Yesus
yang adalah hakim yang adil. Itulah fakta tentang Tuhan Yesus. Kalau demikian, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi tindakan iman kita? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah janganlah keraskan hati. Sebagaimana yang tadi sudah dikatakan di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 15 bagian B itu dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ketika kita mendengarkan nasihat hamba-hamba Tuhan, pendeta, ya, kita mendengarkan nasihat orang tua kita, mari jangan kita keraskan hati. Karena Tuhan mau supaya kita berbalik dan bertobat. Supaya jangan ada kata terlambat di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, yang menjadi tindakan iman kita, kita harus merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan melalui doa kita. Hanya orang yang merendahkan diri, hanya orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhanlah yang mau mengakui dosanya. Tapi orang yang tinggi hati, yang merasa dirinya selalu benar, dia tidak akan mau mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Tetapi orang yang rendah hati, orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia akan sadar, dia akan tahu, dia akan katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku adalah orang berdosa. Aku telah melakukan pelanggaran, aku telah melakukan kejahatan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Kalau itu yang saudara lakukan, maka saudara akan menjadi orang-orang yang diselamatkan. Kenapa? Karena saudara telah mengambil tindakan pada hari ini juga untuk bertobat sebelum terlambat. Tindakan iman yang selanjutnya adalah kita harus berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Di dalam 2 Tawarekh pasal 7 ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ada kata berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Kita tidak cukup hanya menyadari bahwa saya telah melakukan dosa. Kita tidak cukup hanya menyadari bahwa saya telah melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Tetapi yang harus kita lakukan adalah meninggalkan kejahatan itu. Berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Tinggalkan semuanya itu. Itulah yang disebut dengan bertobat. Inilah yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang selanjutnya, yang menjadi tindakan iman adalah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Di dalam Tuhan Yesus ada penebusan dosa. Dialah satu-satunya jalan keselamatan. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita buka hati kita untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan selanjutnya, apa yang harus kita lakukan sebagai tindakan iman kita adalah membuka hati kita untuk Roh Kudus dan firman Tuhan itu masuk dalam hati dan kehidupan kita. Kenapa? Karena firman Tuhan dan Roh Kudus itu fungsi peranannya sangat penting di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga. Karena dia berkata, aku tidak membiarkan kamu yatim piatu, tetapi aku akan mengirimkan penolong, yaitu Roh Kudus. Karena dialah yang akan menghiburkan engkau, dia akan mengajarkan kita, dia akan mengingatkan kita, bahkan dia juga akan memberikan kepada kita kekuatan. Jadi firman Tuhan itu dimanapun engkau mendengarkan firman Tuhan, engkau harus membuka hati terhadap kebenaran firman Tuhan itu. Kenapa? Karena firman Tuhan itu akan mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Dia juga akan menyatakan kesalahan kita melalui firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu akan membeberkan segala kesalahan kita sehingga kita boleh menyadari hal itu di hadapan Tuhan. Kemudian firman Tuhan itu juga akan memperbaiki kelakuan seseorang. Melalui kuasa Roh Kudusnya akan menyentuh hati kita dan menyadari kita akan segala pelanggaran dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Jadi tindakan iman yang kelima yang harus kita lakukan adalah buka hatimu, terimalah Roh Kudus masuk di dalam hati dan hidupmu, dan terimalah firman itu menjadi suluh, menjadi pelita,
yang akan menerangi langkah-langkah kehidupan kita di dalam dunia ini. Jadi ada 5 tindakan iman yang harus kita lakukan adalah yang pertama, jangan engkau keraskan hati. Yang kedua, merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan melalui doa. Yang ketiga, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Dan yang keempat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Dan yang terakhir, bukalah hatimu terhadap Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mau di dalam hidup kami senantiasa berpikir bahwa ini adalah hari terakhir untuk kami menjalani kehidupan dalam dunia ini. Sehingga kami boleh melakukan setiap tindakan kami seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan firman-Mu Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau sampai saat ini mungkin kami melakukan pelanggaran dan dosa di hadapan-Mu, mari Tuhan kiranya Engkau ampuni, Engkau sucikan dengan darah-Mu yang tercurah di kayu salib ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi orang yang dibenarkan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, untuk seluruh saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari Tuhan Engkau berkati mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka. Biarlah mereka menjadi rumah tangga yang senantiasa hidup menurut kebenaran firman-Mu. Sehingga ada sukacita, berkat-berkat Tuhan melimpah dalam rumah tangga mereka. Ada sukacita dan damai sejahtera. Demikian pula usaha pekerjaan umat-Mu. Ya, saudara-saudara kami yang seturut dengan kehendak-Mu, buatlah berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga teringat buat saudara-saudara kami yang mungkin mereka saat ini sedang mengalami kesukaran. Mungkin mereka sedang menderita karena penyakit yang diakibatkan oleh COVID-19 ini Tuhan. Oleh wabah corona ini. Mari Tuhan, kiranya Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan mereka, Engkau pulihkan mereka dengan kuasa bilur-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka Tuhan boleh kembali memiliki tubuh yang sehat untuk memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk dokter dan tim medis yang bekerja. Tuhan berikan kekuatan kesehatan kepada mereka untuk melakukan tugas-tugas, untuk dapat mengobati orang-orang yang sedang sakit. Tuhan berikan kemampuan kesehatan kepada mereka. Semangat ya Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik. Kami juga berdoa untuk pemimpin negara kami dan juga stafnya, menteri dan juga TNI Polri yang bekerja keras. Tuhan tolong beri hikmat akal budi kebijaksanaan kepada mereka. Sehingga mereka dapat Tuhan memimpin bangsa ini dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Sehingga mereka boleh memimpin dengan bijaksana. Memikirkan kepentingan orang banyak. Terima kasih Tuhan Yesus. Lindungilah bangsa dan negara kami. Lindungilah saudara-saudara kami, sanak famili kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.